Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan secara khusus mengkonsentrasikan hati dan pikiran kita untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Nah, kali ini kita secara khusus akan memikirkan mengenai Injil untuk dunia yang menderita, dunia yang terluka. Itulah tema yang diberikan kepada saya untuk mengkhotbahkan di dalam kebaktian ini. Dan untuk itu kita akan bersama-sama hampiri hadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh baik. Di tengah kondisi apapun juga, penyertaan-Mu sesuai dengan janji-Mu sendiri selalu dihadirkan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup ini tanpa pengetahuan dari Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan terus memelihara kami semua. Dan jikalau kami boleh berbakti meskipun melalui online seperti ini, roh kami disatukan, pengharapan kami disatukan, hati kami disatukan, dan kami ingin mempersembahkan hidup ini untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kali ini kami secara khusus ingin membaca 1-2 bagian dari Alkitab yang kami imani sebagai firman-Mu yang hidup. Tuhan, tolong kami supaya kami menghargainya dan supaya kami boleh belajar untuk mengerti apa yang sebetulnya Tuhan ingin kami sebagai jemaat, sebagai umat-Mu mengerti. Oleh karena firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan kami. Tanpa firman-Mu kami akan berjalan di dalam kegelapan, Tuhan. Tolong kami. Di dalam aspek-aspek tertentu, Tuhan ingin menyingkapkan kehendak Tuhan. Dengarkan doa kami, oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, ada beberapa bagian dari Alkitab. Yang pertama saya ingin membaca dari Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Yaitu ayat yang sangat terkenal sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian bagian yang kedua saya akan membaca dari Ibrani pasalnya yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-13. Jadi Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-13 yang berbunyi demikian. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi hanya dari jauh melihatnya, melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing pendatang di bumi ini. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, secara khusus kita akan memikirkan mengenai tema Injil untuk dunia yang terluka dan dunia yang berduka cita ini. Saudara, pada saat mendengarkan akan tema seperti ini, apa sebetulnya yang ada dalam pikiran saudara-saudara semua? Saya percaya sekali memang barangkali lebih daripada 4 bulan ini, 5 bulan barangkali, kita ini berada dalam suatu kondisi yang absurd, yang tidak biasa, yang abnormal. Yang kalau kita betul-betul pikirkan dengan sungguh-sungguh, memang kanan kiri kita, bahkan ada orang-orang mungkin dekat sekali dengan kita, sedang sangat menderita. Saat ini saja, ada lebih daripada 3 orang yang sangat saya kenal sekali, yang men-sharekan pergumulannya yang sulit sekali. Satu di antara mereka itu sampai menunggu 3 hari pulang balik, ya kan, rumah sakit Pertamina hanya mendapatkan tempat. Padahal suaminya itu sakit dan jelas sekali positif COVID-19 ini. Sudah pergi ke Wisma Atlet itu juga tidak diterima. Dan setelah 3 hari bolak-balik, bayangkan lelah seperti apa dalam kondisi yang hopeless dan takut sekali.
Mereka itu menghadapi akan kondisi yang seperti ini, yang tidak menentu. Dan sekarang ada di dalam rumah sakit, itu pun kondisinya tidak membaik. Jadi satu keluarga seperti ini seperti apa? Saya juga bisa mengerti bahwa hidup ini adalah hidup yang tidak mudah untuk sebagian orang. Dan setiap hari, saudara, kita ini terus-menerus begitu membuka klik akan TV kita, semua saluran TV itu selalu memberitakan mengenai berapa jumlah daripada penderita COVID sekarang ini di Indonesia misalnya. Saudara tahu di seluruh dunia itu betapa besarnya orang yang kena. Di Amerika lebih dari 4 juta saudara. Sehingga anak saya sendiri yang harus menghantar anaknya ke Boston terpaksa tidak bisa pergi. Oleh karena apa? Ya oleh karena dilarang dari California itu termasuk yang paling tinggi jumlah penderita COVID-19 ini. Ya kalau mau pergi nanti akan dikarantina di Boston sana 1 minggu. Sama seperti anaknya yang mau kuliah di sana, dia begitu sampai ke Boston sudah dijemput masukkan hotel. Tidak boleh ke college. Oleh karena apa? Harus dikarantina 1 minggu dan dites berulang-ulang sampai make sure bahwa itu negatif. Bisa dibayangkan saudara, kondisi dunia seperti ini. Di Amerika ada 4 juta, di Brasilia 3 juta, di Indonesia itu hampir 140 ribu, dan seterusnya. Memang dunia ini sedang gelisah. Dunia bisa kita katakan sedang berduka. Tapi saudara, mari kita objektif ya. Mari kita objektif. Apa betul saudara-saudara yang pendengar semua, termasuk jemaat ini, itu ikut berduka? Kita tidak berada di dalam kondisi seperti orang-orang Afghanistan dulu, pada saat misalnya aja Operation Desert Storm, ya kan? Waduh, ada Taliban, kemudian diselanjutkan dengan ISIS, itu orang disembelihin. Memang kondisi seperti neraka, saudara. Tapi kita di dunia sekarang ini tidak seperti itu. Jadi kelompok yang sedang menderita itu kelompok kecil. Nah sehingga jangan heran saudara, kalau sampai dikatakan gospel, Injil untuk dunia yang menderita, ini tema yang sebetulnya pas atau tidak tepat. Nah ini menjadi masalah saya. Pada saat saya memikirkan ini, saya mulai melihat 90% lebih manusia tidak peduli saudara. Ini setiap weekend di Jakarta ini, yang pergi hanya untuk kuliner wisata, kuliner ke Bandung, ini penuh sesak. Sampai mau ke Bandung itu, sekarang itu jalurnya pun diatur. Oleh karena apa? Orang mau fun. Begitu disebutkan new normal aja, itu semua dari Ancol sampai kepada Ragunan, itu sudah penuh. Saudara bisa membayangkan jadi orang ini ngapain? Begitu apa mereka itu sedang berduka? Wah ini menjadi masalah. Mereka tidak berduka. Saudara manusia ini sudah terbiasa menjadi sangat egois sekali. Tidak peduli. Saya kalau melihat akan National Geography, akan melihat akan Animal Planet misalnya dari TV itu, kalau saudara perhatikan, saya kadang-kadang heran ya melihat zebra itu yang dimangsa oleh harimau atau oleh singa, dan teman-temannya cuma menengok saja. Sebentar, padahal temannya itu dimangsa, saudara. Tapi setelah menengok ya semuanya jalan aja. Life itu must go on. Seolah-olah begitu, life must go on. Dan sekarang ini kita itu harus waspada. Jadi pada saat berbicara mengenai Injil untuk dunia yang berduka, what is that mean? Apa itu artinya? Itu merupakan sesuatu yang sebagai orang Kristen harus memahami secara objektif. Ternyata dunia tidak berduka, saudara. Jadi oleh karena sebab daripada kejatuhan dalam dosa pun, yaitu setelah fall, dunia dengan semua isinya itu sudah berada di cengkeraman iblis. Sehingga muncul onak duri dan semuanya. Ya, tetapi manusia itu tidak berduka. Manusia masih the same human being yang kreatif. Mencipta menara Babel, luar biasa sekali. Kalau saudara melihat akan kejadian pasalnya yang ke-7, saudara akan melihat
bahwa anak-anak gelap itu luar biasa pinternya. Sehingga menjadi pencipta-pencipta daripada semua alat musik. Penemu-penemu daripada hidup sedenter. Hidup menjadi satu tempat lalu membudayakan ternak. Mereka menjadi penemu-penemu daripada alat-alat yang bisa dipakai untuk pedang, untuk tombak. Bayangin. Sampai disebutkan di dalam Lukas pasal 16. Yesus mengingatkan loh. Anak-anak gelap itu. Mereka lebih pintar dari kamu. Mereka kreatif. Mereka inovator. Luar biasa sekali saudara. Dan ini habis dari fall. Dunia ini ternyata tidak rusak saudara. Manusia masih kreatif. Menjadi pencipta daripada pesawat ulang alik. Kan? Sampai sekarang itu bukan targetnya bulan lagi. Bulan itu sudah ketinggalan. Saudara, tahun 60-an bulan itu. Sekarang targetnya adalah Mars. Dan luar biasa bahkan Jupiter. Waduh. Jadi ini adalah manusia. Dan saudara mau tahu apa yang dilakukan manusia? Setiap aspek manusia itu begitu kreatifnya. Dan ingin menikmati dunia ini. Saudara tahu dari mobil, dari bahkan sepeda. Sekarang ini ada sepeda yang luar biasa mahalnya saudara. Dan ini bukan hanya untuk ditumpahin aja. Sekarang itu manusia belajar untuk memakai sepeda. Itu untuk olahraga yang kadang-kadang membuat saya itu heran kok bisa. Bagi kalian-kalian yang pernah pergi ke Grand Canyon, Colorado. Itu terjalnya aja lebih dari 1,5 kilometer saudara. Dan turun aja kita harus pegang-pegangan loh saudara. Saudara bisa membayangkan oleh karena dalam sekali dan lebarnya itu lebih dari 4 kilometer. Dan ini orang banyak yang melatih dirinya turun dengan sepeda. Saudara, saya melihat saya punya videonya. Saya heran sekali manusia ini cari maut atau cari mati atau gimana. Oleh karena hidup ini sudah terlalu fun. Sudah extra time. Extra energy. Extra money, extra everything. Sehingga bisa menikmati semuanya saudara. Pakaian dari fashion. Saya sendiri mempunyai seorang klien. Itu tidak lebih usianya baru 30 tahun saudara. Pulang dari luar negeri belajar fashion. Dan sekarang itu membuka sesuatu ya kan, yang mengagetkan saudara. Oleh karena apa dia cerita kepada saya. Jual satu baju. Yang beli siapa? Taylor Swift. Taylor Swift itu penyanyi top di Amerika, dari Hollywood saudara. Hampir 1,5 miliar satu potong baju. Saudara bisa membayangkan ya. Membayangkan suatu potong rok pakaian perempuan dijual oleh orang seperti itu. Nah harganya 1,5 miliar. Ternyata itu bukan sesuatu yang tinggi saudara. Jadi ini merupakan kehidupan. This is our life. Apa dunia ini menderita? Waduh ini orang fun saudara. Kalau saudara mau buka aja internet saudara, juga klik aja. Klik aja misalnya tas wanita yang termahal, Hermes atau Louis Vuitton. Lalu saudara akan lihat harganya. Yang ditawarkan di Jakarta sekarang online. Rata-rata 2,5 miliar, satu potong. Nah, barangkali di GKI Bungur ini ada yang punya, saya tidak tahu. Tapi saudara, extra time, extra money, extra everything. Sehingga uang itu tidak tahu mau dipakai untuk apa. Belum lagi berlian, belum lagi cincin, belum lagi apa. Waduh, mobil saudara tahu, ada ratusan macam mobil. Waduh, itu Mark Zuckerberg. Yang termasuk ya pendiri dari Microsoft itu saudara, memakai itu pesan mobil itu Aston Martin itu dan Bentley saudara. Mobil jenis tertentu yang cuma diproduksi berapa puluh aja, harganya 24 miliar. Saudara mau buka itu mulai dari pegangannya sampai kepada knalpotnya, sampai kepada dashboardnya, sampai kepada bannya. Saudara nanti akan lihat luar biasa. Bagaimana orang bisa bikin benda yang begitu indah? Sehingga duduk di sana itu luar biasa nikmatnya. Seperti barangkali lebih nikmat dari duduk di surga saudara. Dan ini ciptaan manusia. Dan bisa dibeli. Dan itu fun. Banyak di Jakarta ini saya kenal orang. Bahkan ada seorang pendeta saudara yang saya tahu. Kolektor mobil balap. Saudara bisa membayangkan. Saya tidak bisa membayangkan tetapi real ada di sana.
Uangnya dari orang tuanya yang memang kaya raya. Tapi apa yang sebetulnya dihidupi? Saya mau melihat National Geography. Ya, saudara lihat saja. Setelah 1-2 jam saudara akan tahu. Ada banyak orang seperti misalnya dinamakan Bear Grylls. Bear Grylls itu adalah orang yang memang ada seringkali itu acaranya mengenai man versus wild. Yaitu manusia versus dunia yang liar ini. Kemudian ngapain? Dia dicemplungkan kemana-mana. Kadang-kadang di kutub utara, kadang-kadang di tengah hutan Amazon, kadang-kadang di gurun Sahara, tanpa makanan. Dan hidupnya itu tergantung dari pisau dan dia membawa tali. Dan hidup sendiri 3 hari, 4 hari. Dan yang ikut saudara. Ini orang ngantri mau ikut. Padahal ini hidup dan mati loh. Itu naik turun akan perangnya yang begitu luar biasa. Terjalnya berbahayanya luar biasa. Yang ngantri itu gilirannya tahun depan. Perdana Menteri India Modi itu ikut. Dan akhirnya diajak saudara. Dan you tahu apa yang dilakukan? 3 hari itu makan apa? Makan bangkai. Jadi temukan bangkai di sana, yaitu yang dimakan. Minum tidak ada, oleh karena mau minum air rawa tidak berani. Kemudian ngapain? Cari kotoran binatang yang masih fresh. Kotoran binatang yang masih fresh itu diperes, diminum. Dan mengatakan lebih higienis daripada air. Bagaimana saya membayangkan manusia mau ikut dan bayar untuk suatu tingkah laku seperti ini yang hanya untuk memicu adrenalin. Saudara sekarang tell me. Ya, bayangkan aja. Nah, sekarang itu perhatikan. Itu mengenai makanan sekarang. Saya mau cerita aja. Di Jepang saja tidak usah jauh-jauh, ya kan? Itu ada lelang, ada bluefin. Bluefin daripada tuna. Ya kan? Tuna bluefin itu mahal sekali saudara. Dilelang oleh karena gede sekali. Dilelang itu harganya itu 1,7 juta dolar. Saya pikir juta rupiah. Juta dolar. Yang membeli adalah pemilik sushi restoran yang ada di Tokyo. Kimura. Untuk apa? Hanya prestis. Bukan dijual lagi saudara. Hanya prestis. Prestis. Saudara bisa membayangkan. Di Tokyo ada suatu warung sushi juga selalu menyediakan makanan yaitu ikan namanya fugu. Ikan fugu itu blowfish. Blowfish itu beracun saudara. Setiap tahun yang mati 4-6 orang. Ternyata manusia ngantri mau makan. Saya tidak mengerti. Sebetulnya enaknya di mana juga tidak mengerti saya. Tapi this is man of God. Manusia peta dan gambar Allah. Kita ini seperti ini. Dan kita mengatakan kita di dunia yang sedang menderita. 90% lebih manusia tidak peduli itu. Nah, saudara bayangkan. Nah, sekarang kalau kita mengatakan bahwa Injil Yesus Kristus ini disediakan untuk dunia yang menderita. Kalimat tersebut betul apa enggak? Jawabannya betul. Tapi di mata siapa? Memang betul di mata Allah. Tapi tidak betul di mata manusia. Saudara hati-hati ini. Kalau sampai manusia itu menganggap betul, pasti pikirannya keliru. Nah, kenapa saya berani mengatakan itu? Jadi ini hanya betul di mata Allah. Sehingga Allah yang begitu kuasa menaruh belas kasihan kepada dunia yang akan binasa ini. Sehingga diutusnya anaknya yang tunggal supaya dia itu menjadi pengganti kita, penerima hukuman kebinasaan, sehingga terjadilah suatu perdamaian Allah dan manusia. Karya yang tidak ada pada dunia agama apapun juga. Dan inilah yang Alkitab itu saksikan. Bahwa Allah oleh karena begitu besar cintanya kepada dunia yang menuju kebinasaan, dia memberikan anaknya yang tunggal. Allah tidak pernah punya anak, saudara. Allah itu adalah satu. Disebut Tritunggal memang. Oleh karena apa? Oleh karena Allah yang satu ini ternyata itu mempunyai kuasa yang disalurkan melalui firman-Nya. Sehingga yang pertama kali dilahirkan dari diri Allah itu yang namanya the firstborn out of God. Pertama kali keluar dari diri Allah pada saat Allah berfirman.
Maka Allah berfirman, jadilah langit dan bumi. Makanya disebutkan di dalam Yohanes pasal yang pertama. Pada mula pertama ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan dia itulah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada segala sesuatu jikalau tidak ada firman yang diucapkan oleh Allah. Dan firman itu, kuasa Allah itu berinkarnasi menjadi manusia. Nah, saudara bisa membayangkan ya. Jadi ini adalah apa yang menjadi berita Injil itu. Yang diberikan kepada dunia yang sedang menuju kebinasaan. Yang berduka. Yang tidak ada pengharapan. Jadi Injil yang seperti ini lain daripada apa yang menjadi tanda petik peristiwa-peristiwa tertentu di mana Tuhan pernah menolong umatnya. Nah, saya akan katakan sekali lagi ya. Injil yang sesungguhnya itu adalah Allah yang datang untuk menebus dosa melalui kematian anaknya sendiri supaya ada perdamaian antara orang percaya itu dengan Allah. Itu Injil yang sejati. Jadi Allah datang untuk itu. Ini berbeda daripada peristiwa-peristiwa di mana dalam Alkitab ini, bahkan dalam kehidupan orang percaya, ada orang sakit disembuhkan. Ada orang yang kesusahan dihiburkan. Sehingga ayat-ayat itu kalau kita kumpulkan juga banyak sekali. Tetapi saudara perlu waspada dengan sungguh. Jadi Injil yang namanya gospel itu adalah janji mengenai apa yang Allah akan lakukan. Dan itu mulai dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Bahwa dia akan memberikan seorang putra yang nanti akan memukul, menghancurkan kepala ular. Dalam Kejadian pasal 49 dari keturunan Yehuda. Ada tongkat kerajaan yang tidak akan bergeser daripadanya. Menunjuk kepada Mesias. Dalam Bilangan pasal yang ke-24. Dari mulut seorang yang seperti bersetan itu, Biliam. Itu adalah dukun. Tuhan mengurapi. Sehingga dia justru memberkati umatnya dan mengatakan, aku melihat dia, tapi bukan sekarang. Aku melihat, aku tahu dia akan datang, tapi bukan sekarang. Jadi dalam Ulangan juga disebutkan, nah akan muncul seorang nabi. Ulangan pasal yang ke-18. Mirip seperti Musa, tapi akan menebus dosa. Akan mengatasi akan segala kesulitan umat manusia. Dari Daniel disebutkan dalam hitungan 70 kali 7 hari. Akan muncullah dia yang akan memurnikan umatnya. Dia akan menghakimi umatnya lagi. Dia akan mengembalikan umatnya kepada Tuhan lagi. Kitab Sakaria, kitab bicara mengenai dia nanti akan datang sebagai raja masuk ke Yerusalem. Ya kan Nabi Mika juga membicarakan dia akan lahir di Bethlehem. Nah Maleakhi juga bicara mengenai kedatangannya yang akan memurnikan seperti emas yang dimurnikan dari api dan sebagainya. Dan di dalam Ibrani tadi. Berulang kali Allah itu terus mencoba memperkenalkan akan apa yang dia akan lakukan. Dan tibalah saatnya bahwa logos yaitu firman itu masuk berinkarnasi menjadi manusia. Masuk di dalam rahim seorang wanita yang namanya Maria. Itulah Injil. Itulah berita sukacita. Tapi sukacita bukan perasaan. Oleh karena manusia tidak mengerti. Di dalam Yohanes pasal yang ke-1 disebutkan ayat yang ke-11, ayat yang ke-12. Dia datang kepada dunia ini. Dunia tidak mengerti. Dunia tidak mengenali. Lalu ayat yang berikutnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Umatnya. Tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Bayangin. Jadi Injil yang Tuhan itu sediakan. Berita sukacita yang luar biasa ini. Sampai Allah membayar harga begitu mahalnya. Diberikan kalau orang dunia yang kita ngertilah. Tapi kepada miliknya, umatnya, dan umatnya tidak menerimanya. Mereka tidak mau mendengar yang begitu. Sehingga ayat itu dilanjutkan dengan satu kalimat. Tetapi kepada yang menerimanya, aku akan menjadikan mereka anak-anak Allah. Nah, jadi di antara kumpulan orang-orang Kristen, itu ternyata ada dua kelompok. Nah, hati-hati di sini.
Sehingga kita perlu waspada dengan sungguh bahwa kita itu sebetulnya termasuk kelompok yang mana. Sehingga bisa menghargai akan Injil berita kesukacitaan ini dengan penuh pengucapan syukur. Atau kita tidak peduli. Nah, kita masuk di dalam poin yang berikutnya sekarang. Kenapa bisa tidak peduli? Ya oleh karena kita manusia berdosa. Seperti tadi sudah terbiasa hidup ini itu selalu self-center. Dan self-centernya untuk memuaskan akan selera dan kebutuhan darah daging. Nah ini ingatkan ya. Jadi manusia seperti itu. Dan di tengah kondisi yang seperti ini, manusianya sangat egosentrik. Manusia hanya ingin menikmati apa yang dia mau nikmati. Hadirlah kuasa yang manusia tidak bisa tolak. Ya, mari kita lihat bersama-sama di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. Saya akan langsung aja bacakan. Dalam 2 Korintus pasal 11 itu, Rasul Paulus saya mengatakan bahwa iblis bisa menyaru sebagai malaikat terang. Begitu juga pengikut-pengikutnya. Seperti pelayan-pelayan kebenaran. Nah, saya akan ulangi ya. Jadi iblis bisa menyaru sebagai malaikat terang. Dan pelayan-pelayan pengikutnya adalah mirip seperti pelayan kebenaran. Saudara, kita itu ada di dalam dunia. Ternyata dan kita itu sulit sekali. Oleh karena apa? Kita hidup diajar untuk kita tolerans. Menghargai sesama orang Kristen. Menghargai agama Kristen yang sekarang itu denominasinya ada lebih dari 300-400 macam ini loh. Nah kan? Sehingga kita harus respect. Tapi Alkitab mengingatkan loh. Jadi yang namanya penyesatan itu tidak terjadi di luar gereja. Kalau penyesatan terjadi di luar gereja, ya kita itu tidak bisa apa-apa. Tapi di dalam gereja. Dan Paulus mengingatkan dengan sungguh-sungguh dan Tuhan Yesus mengingatkan akan muncul nabi-nabi palsu. Dan saudara kalau mau lihat, John Calvin pernah mengatakan manusia yang diciptakan Allah itu aneh sekali. Oleh karena apa? Human mind itu adalah idol factory. Human mind, pikiran manusia adalah pabriknya berhala. Jadi manusia bisa menciptakan Allahnya sendiri. Saya kalau melihat akan pengkhotbah-pengkhotbah dari gereja X itu, yang selalu dikunjungi terlalu banyak sekali anggota jemaatnya, itu isi khotbahnya yang namanya itu social gospel, positive gospel itu, yaitu prosperity gospel itu adalah Injil kemakmuran, saudara. Saya pernah secara khusus ya dengerin khotbahkan Joel Osteen dari Texas itu. 3 kali khotbah berturut-turut gitu ya. Saya sampai bingung gitu. Dia pintar sekali mengkhotbahkan. Tapi isinya tidak pernah keluar daripada tema. Kalau kamu itu setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kamu. Selalu itu, tidak ada yang lain. Dan sekarang di Indonesia ada channel khusus itu. Saudara dengarkan aja. Dengarkan dari A sampai Z. Injil yang begini kaya dalam Alkitab, 99% tidak pernah dikhotbahkan. Khotbahnya itu terus. Saudara bisa membayangkan persis seperti motivator yang cuma membangkitkan selera supaya manusia itu semangat kerja, supaya sukses, supaya bisa overcome problem. Itu terus dan janji Tuhan akan menyertainya. Ajaib ya. Seorang yang bernama Kenneth Hagin, Kenneth Hagin. Dia tuh sampai mengkhotbahkan mengenai Injil, prosperity Injil ini. Itu dengan kalimat seperti ini. Bahwa itu suatu ajaran sesat. Jikalau kita percaya Allah itu menghendaki orang Kristen bisa sengsara. Itu ajaran sesat. Oleh karena Allah itu menginginkan setiap orang Kristen, anak-anak Allah itu hidupnya prosper. Saudara bisa membayangkannya. Bahkan pendeta terkenal yang sekarang itu lagi anjlok. Oleh karena pendiri daripada Crystal Cathedral yang ada di mana? Di Los Angeles, saudara. Saya pernah 4-5 kali kebaktian di sana. Gereja yang luar biasa indahnya. Itu Robert Schuller itu sampai mengatakan, itu adalah kesalahan yang fatal dari orang Kristen. Jikalau mengkhotbahkan cross sebelum menolong orang Kristen bangkit mendapatkan dignity-nya. Harus itu dulu.
Jadi manusia itu sebetulnya sedang ditolong Tuhan untuk membangkitkan akan harga dirinya dulu. Baru nanti pelan-pelan belajar mengenal cross. Rasanya betul ya. Tetapi dia mengatakan seperti itu. Jadi cross itu tidak boleh menjadi sesuatu yang menakutkan bagi orang untuk masuk gereja. Aduh. Bagaimana kita bisa menjawab ini? Dalam 1 Korintus pasal 1. Rasul Paulus sudah mengingatkan dengan begitu jelas. Bahwa cross itu memang foolishness, kebodohan bagi mereka yang akan binasa, saudara. Ini yang ada. Dan iblis itu ingin supaya kita itu tidak fokus kepada cross. Tidak fokus kepada Injil yang sejati, yang dia datang untuk mati di atas kayu salib. Jangan fokus, tapi fokus kepada bagian Alkitab, di mana memang ada, hiburkanlah umatku. Hapuskanlah air mata mereka. Dan di dalam Alkitab itu puluhan ayat. Dikatakan Yesus datang mencelikan mata orang buta. Membangkitkan orang yang timpang. Memberikan penghiburan kepada yang sengsara. Bahkan membangkitkan orang mati. Tuhan itu ada. Memberikan cinta kasihnya dengan nyata. Dan iblis ingin supaya kita twist. Jadi mencoba untuk terkilirkan berita Alkitab ini. Dengan apa yang tanda petik sekunder. Nah, saudara hati-hati. Apa yang sekunder yang menjadi keinginan manusia itu yang dihidupkan. Supaya apa? Manusia terus mengharapkan akan cinta kasih Allah yang apa? Yang memenuhi kehendakku. Memenuhi kebutuhanku. Membebaskan aku dari sakit penyakit. Apa tidak boleh kita kalau sakit doa? Harus doa. Tapi mesti waspada. Yuk menjadi orang Kristen, fokusnya tidak boleh di sana. Ini masalah fokus. Fokus bergeser, Injil itu sudah kehilangan maknanya. Iblis itu tahu sekali. Yuk jangan fokus kepada cross. Yuk fokus kepada ini. Oleh karena ada di dalam Alkitab. Ya itu yang terjadi. Sehingga orang-orang yang seperti ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang paling laku. Di seluruh dunia tidak ada gereja yang lebih laku daripada gereja yang mengajarkan prosperity gospel. Gereja yang bisa mengajarkan akan Injil yang sejati. Dunia itu tidak suka. Bahkan anak-anak Tuhan menolak dia. Yohanes pasal yang pertama tadi. Ayat 11-12. Nah, datang kepada miliknya. Milik kepunyaannya tidak mau menerima. Tetapi bagi yang menerima. Ya ini persoalannya. Tuhan akan memberikan kepadanya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi pada saat kita memikirkan mengenai tema ini. Saudara, pikiran kita jangan sampai kepada pikiran manusiawi. Oleh karena apa? Tuhan mengajarkan kepada kita. Memang Tuhan kadang-kadang menyembuhkan orang sakit, memberikan penghiburan, mencerahkan mata orang buta, bahkan membangkitkan orang mati. Tapi ada tapinya. Tidak ada hukumnya. Bagaimana mengulanginya? Tidak ada hukumnya. Bagaimana membuat Tuhan melakukan lagi? Tidak ada hukumnya. Bahkan, saudara, ada beberapa peristiwa yang Tuhan ingin kita tahu sungguh-sungguh. Ya, saya hanya ingin mengutip beberapa contoh aja. Yesaya pasal 38-39. Itu cerita mengenai Raja Hizkia, saudara. Raja Hizkia itu cinta Tuhan oleh karena dia turunan Daud yang sudah diajar untuk bagaimana mengasihi Tuhan. Sehingga Tuhan menolong dia di tengah serangan dari para orang Aram itu. Ya kan? Kemudian yang tentaranya begitu besar sekali. Ternyata Tuhan bisa menyelamatkannya. Tuhan yang berperang, bayangin aja. Oke, tapi Tuhan memberikan sedikit testing. Testingnya adalah tiba-tiba dia merasa badannya sakit. Dia sakit. Sakit ternyata tidak sembuh-sembuh. Dan di tengah sakitnya itu, Yesaya kemudian diutus oleh Tuhan untuk mengatakan, Hizkia, harimu sudah tiba. Kamu akan kembali kepada nenek moyangmu dulu. Berarti kamu akan mati. Waduh, dia nangis. Dia menangis menghadapkan matanya itu ke tembok. Dan dia mengatakan, Tuhan, bukankah aku sudah mengasihi engkau dan melayani engkau dengan tulus? Tolong aku. Nah,
Tuhan kasihan. Mengutus akan Nabi Yesaya untuk datang ketemu Hizkia lagi dan mengatakan, doamu sudah didengar Tuhan. Air matamu sudah dilihat. Tuhan akan menambahkan kepadamu 15 tahun lagi. Waduh saudara, pada saat itu dia mengarang Mazmur. Mazmur luar biasa bagusnya saudara. Oleh karena pengucapan syukur. Sehingga dengan satu kue biasa, kue ara itu. Kemudian dikasih air, ditempelkan kepada boroknya di kakinya. Langsung sembuh. Wah dia senang sekali. Lalu Yesaya pasal 39. Berita mengenai kesembuhan itu ternyata didengar kemana-mana. Sampai raja besar ya kan dari Babilonia. Merodah Baladan bin Baladan itu mengirim utusan. Lalu disebutkan dalam Yesaya pasal 39. Merodah Baladan bin Baladan mengirim utusan untuk apa? Untuk congratulate. Untuk memberikan ucapan selamat karena mendengar Hizkia dari sakit tiba-tiba sembuh. Apa yang dilakukan Hizkia? Waduh dia sangat bangga. Dia menyambut raja yang besar itu. Utusannya cuman. Lalu diapakan? Ditunjukin semua kekayaannya. Ditunjukin semua keluarganya. Istri-istrinya, gundik-gundiknya. Anak-anaknya luar biasa. Bahkan kekayaan dari Bet Allah. Semua ditunjukin. Kemudian raja itu keluar, setelah pulang ke negerinya, Yesaya datang kepada Hizkia dan ngomong kepada Hizkia, siapa orang itu? Oh ceritanya. Apa yang kamu lakukan? Oh saya tunjukkannya. Kamu harus tahu. Suatu hari kelak, semua yang kamu tunjukkan akan diangkut ke Babil. Bayangin. Hizkia ini sudah ditolong oleh Tuhan. Tidak satu kata pun dia cerita mengenai Tuhan Yehova. Yang sudah secara ajaib menolong dia dari peperangan itu. Yang secara ajaib menyembuhkan penyakitnya. Sama sekali dia tidak ngomong. Jadi guna dari kesembuhan itu apa? Tidak pernah di dalam Alkitab. Ya kan? Hal yang pertolongan Tuhan. Baik kesembuhan dari penyakit. Penghiburan daripada kesusahan. Yang mengakibatkan tumbuhnya iman. Saya akan ulangi. Iman tidak tergantung daripada pengalaman anugerah yang seperti itu. Saudara nanti lihat di dalam Alkitab. Saudara lihat lagi di dalam 2 Tawarikh pasal 16. Itu cerita akan Raja Asa. Raja Asa ini itu turunan Daud yang luar biasa. Oleh karena apa? Begitu dia naik tahta pada usia masih muda sekali. Sampai 41 tahun. Dia dipakai oleh Tuhan menjadi raja. Bayangin saudara. Dia membersihkan seluruh Yehuda dari penyembahan berhala. Bahkan neneknya yang namanya Ibu Suri Maaka itu penyembah berhala diturunkan dari jabatannya. Itu hebat sekali. Oleh karena zaman itu Ibu Suri lebih berkuasa dari raja. Dia turunkan. Sehingga Tuhan memberkati dengan Raja Asa dengan luar biasa. Peperangan dengan Ethiopia sampai 1 juta pasukan. Ternyata Hizkia itu ditolong oleh Tuhan. Asa ditolong oleh Tuhan. Luar biasa. Tapi pada suatu hari, apa yang terjadi? Ya, dia itu kemudian mendapatkan penyakit. Penyakit itu adalah mulanya sebelumnya itu adalah serangan daripada Asyur dulu. Pada saat serangan dari Asyur itu, dia kemudian serangan daripada Israel Utara. Raja bersama dengan Raja Resin itu bergabung mau menyerang. Dalam keadaan mau menyerang, Asa itu kemudian takut. Lupa pertolongan Tuhan pada masa lalu. Dia kemudian ngapain? Dia mau mendengar nasihat daripada orang di sekitarnya. Untuk ngapain? Untuk minta bantuan Asyur. Raja Ben-Hadad itu. Lalu bagaimana caranya mau? Keluarkan semua harta benda dari Bet Allah. Kasihkan kepada Ben-Hadad. Emas perak dari Bet Allah. Kasihkan kepada Ben-Hadad. Akhirnya Ben-Hadad itu muncul dengan tentaranya. Israel Utara itu dengan tentara kawannya itu. Semuanya itu caw. Tidak bisa mengalahkan akan Yehuda. Oke. Tapi bukan cuma itu. Pada saat itu kemudian Tuhan mengutus Hanani. Nabi Hanani itu mengatakan, kenapa engkau lupa? Kenapa engkau bodoh? Tuhan sudah menolong kamu.
Kemudian Raja Asa itu marah sekali. Nabi Hanani itu tangkap, masukkan penjara. Semua nabi-nabi yang lain, bahkan ada yang disembelih, dibunuhin. Luar biasa. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan tidak langsung menghajarkan Asa loh. Tuhan itu memberikan penyakit juga pada kakinya. Borok juga. Ternyata tidak sembuh-sembuh. Itu didapat pada tahun pemerintahan 36. Berarti 36, 37, 38, 39, 40, 41 baru mati. Berapa tahun? Alkitab mengatakan tidak pernah satu kali pun Asa meminta pertolongan Tuhan. Sampai matinya. Ajaib ya. Jadi apa gunanya Tuhan menolong keajaiban-keajaiban yang sekarang pendeta-pendeta yang saya sebutkan tadi itu. Itu selalu menekankan ajaran setan. Ini bukan ajaran Alkitab. Meskipun dari Alkitab. Ajaran setan. Supaya orang Kristen pikirannya dan perhatiannya tidak kepada inti Injil. Tetapi kepada peristiwa-peristiwa Tuhan pernah menolong. Iya, hati-hati saudara. Setan itu pintar sekali. Sebagai malaikat terang. Sehingga pengikut-pengikutnya menjadi apa? Pengajar kebenaran seolah-olah. Seolah-olah mengajarkan kebenaran karena dari Alkitab. Padahal bukan Injil. Jadi saudara bisa membayangkan. Alkitab itu justru mengajarkan kepada kita. Setiap orang yang percaya. Bagaimana bisa percaya? Injil yang aneh ini. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-9 dikatakan. Segala sesuatu yang Allah sediakan. Bagi orang yang percaya. Tidak pernah muncul dari pikiran manusia. Tidak pernah ada di dalam hati manusia. Tapi itu yang disediakan Allah. Jadi manusia sebetulnya tidak ngerti kalau dia itu bisa butuh Injil yang sejati. Manusia tidak akan ngerti. Oleh karena tidak sesuai dengan selera dan pikiran manusia. Makanya Tuhan yang berinisiatif. Maka disebutkan keselamatan itu kan anugerah. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 6. Dia yang memulai sesuatu. Yang Agustinus sebutkan sebagai prevenient grace. Anugerah yang mengawali, yang menyebabkan roh manusia bisa percaya kepada Yesus Kristus. Itu anugerah prevenient grace. Itu disebutkan dalam Efesus pasal 2. Adalah kasih karunia. Grace. Tapi grace itu kan bertahap. Jadi prevenient grace harus diteruskan dengan cooperating grace. Di mana manusia yang sudah diselamatkan, sudah lahir baru, seharusnya mulai meresponi. Bisa kerjasama dengan Roh Kudus. Sehingga ada kemajuan. Sehingga dosa-dosa itu mulai dimatikan. Setelah ada cooperating grace, nanti Tuhan memberikan anugerah. Sufficient grace. Sampai makin lama kita itu makin menemukan bahwa anugerah keselamatan dianugerahkan. Itu more than enough. Lebih dari cukup. Sehingga saya tidak kekurangan apa-apa lagi. Dalam arti tidak tergantung kepada uang lagi. Tidak tergantung kepada kesehatan lagi. Tidak tergantung kepada pertemanan lagi. Tidak tergantung pada usaha lagi. Oleh karena apa? Oleh karena anugerah keselamatan itu sudah memberikan self-content. Rasa cukup dalam diri kita. Nah itu anugerah di mana orang Kristen mulai bisa betul-betul fokus memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Dan itu pun akan ditambah dengan anugerah yang terakhir. Yang namanya efficient grace. Di mana Roh Kudus karena leluasa itu memakai kita. Di tengah kehidupan yang dalam Yohanes pasal 17 disebutkan. Kita memang sudah diselamatkan tapi ditempatkan di dunia. Meskipun dunia bukan rumahmu, dunia itu akan memusuhi kamu, tapi kita ditempatkan di sana. Dan doa Tuhan Yesus hanya satu. Lindungi anak-anakku dari hal yang jahat. Dunia ini jahat. Anak-anakku tidak mungkin kuat. Lindungi dari hal jahat. Supaya menjadi demonstrasi kemenangan daripada Injil yang sejati dari Yesus Kristus. Makanya tadi saya kutipkan dari Ibrani pasal 11. Semua orang percaya
makin lama di dalam progressive sanctification. Perjalanan iman yang makin lama makin menjadi dewasa. Mereka makin lama tidak mendapat apa yang Tuhan janjikan. Ada dalam Ibrani. Jadi makin lama diberikan hak istimewa untuk hidup mirip Kristus. Rela mati, rela menderita untuk mematikan dosa. Hidup mirip Kristus. Sehingga kita sedang dibentuk menjadi gambar anaknya yang sulung itu. Ini Injil. Jadi Injil yang seperti ini, gospel, evangelion ini, dunia tidak butuhkan, tidak kenal. Tapi sebagian dari orang Kristen tidak mau menerima. Saudara tanyakan kepada pendeta-pendeta yang suka cerita mengenai prosperity. Apakah mereka itu menyukai akan gospel seperti ini? Mereka tidak menyukai. Ini yang ada di dalam Yohanes pasal 1 sampai dikatakan. Datang kepada milik kepunyaannya. Milik kepunyaannya tidak mau menerimanya. Makanya Tuhan memberikan kepada yang menerimanya anugerah menjadi anak Allah. Jadi hari ini kita belajar untuk membedakan antara gospel yang sejati dengan gospel semu. Semuanya dari Alkitab. Tapi yang satu sudah dipakai oleh iblis. Malaikat terang yang tidak kelihatan. Musuh kita. Dalam Efesus pasal 6. Bukan cuma darah daging. Musuh kita itu adalah penguasa di udara. Inilah yang hadir memakai orang-orang hamba-hamba Tuhan tadi. Yang paling laku di seluruh dunia. Gereja yang besar-besar itu. Semuanya hanya mau mendengarkan prosperity gospel. Yaitu Injil yang hanya mengajarkan pertolongan, pemeliharaan, kemakmuran, hal-hal yang kita butuhkan yang asalnya katanya dari Tuhan. Padahal bukan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama datang menghampiri hadirat Tuhan. Dan kita mohon supaya melalui ibadat ini, iman kita dimurnikan. Dan kita boleh menjadi orang-orang Kristen yang makin diperkenan oleh Allah. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami tahu kami semua orang berdosa. Kami mungkin tidak lebih baik dari hamba-hamba Tuhan yang dipakai iblis itu. Tetapi Tuhan, tolong kami. Yang lemah kadang-kadang kami juga menginginkan yang seperti itu. Cuma mau fokus kepada apa yang kami sukai. Yang kami harapkan dari Tuhan. Pertolongan Tuhan, kesehatan dari Tuhan. Bukannya kami tidak boleh minta pertolongan Tuhan. Tapi Tuhan tolong fokus iman kami. Supaya bukan ke sana. Beri supaya kami boleh mengimani apa yang kau lakukan. Mengenai apa yang kau sudah lakukan untuk menyelamatkan kami. Yaitu Yesus Kristus, anakmu yang tunggal. Yang sudah datang menggantikan kami. Sehingga mati di atas kayu salib. Dan kami boleh diperdamaikan dengan engkau sendiri. Berkati jemaat yang betul-betul menginginkan Injil yang sejati. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.